Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Kartika Wulandari. Today, I'll present the materials for our classwork online activity. Can you guess what it's about? Yes, that's good. It's about me. So, today we are going to know the information about self. In these materials, the first thing that you have to know is about what is introduction, and the second one is formal and informal introductions. The third is expressions and responses, and the last is exercises. So, let's come to the first, that is introduction. So, introduction is an expression of introducing to know one's identity. We need to introduce ourselves to a clearer communication process with whom we talk, about what we are talking about and other condition. Jadi, introduction itu apa? Perkenalan itu apa? Perkenalan itu adalah sebuah ekspresi untuk mengetahui identitas seseorang atau informasi-informasi tentang seseorang. Kenapa sih kita perlu kenalan? Biar apa? Biar kita berkomunikasinya menjadi lebih jelas. Kita tahu dengan siapa kita berbicara. Kita tahu kita mau membicarakan apa dengan orang tersebut. Maka dari itu kita perlu berkenalan seperti itu. Oke, perkenalan itu dibagi menjadi dua, formal introductions and informal introduction. Yang pertama adalah memperkenalkan diri secara formal. Apa sih itu memperkenalkan diri secara formal? A formal introduction is used when you introduce yourself in a formal room, for example, self in front of the class, workroom, meeting room, and official forum such as seminars. Formal intakes are used in formal situation. Jadi, perkenalan secara formal itu dilakukan jika kondisinya itu juga formal. Misalkan apa? Misalkan kalian adalah murid baru di suatu sekolah. Kalian disuruh perkenalan kan di kelas, di depan kelas. Jadi itu termasuk formal introduction. Kenapa? Karena di situ adalah di ruang kelas itu adalah forum yang formal seperti itu. Atau kalian misalkan ada meeting atau pertemuan, misalkan pertemuan ketua OSIS seluruh metro misalkan, itu kan juga formal. Jadi nanti kalau kalian disuruh memperkenalkan diri juga harus secara formal seperti itu. Lalu di sini ada expression and responses about a formal introduction. Jadi bagaimana sih kita memperkenalkan diri secara formal dan bagaimana kita harus meresponnya kalau ada orang yang memperkenalkan diri secara formal. Okay, let's see the example. Number 1, I would like to introduce myself. My name is Karin. Hello Karin, I'm Susi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ke kalian, aku ingin memperkenalkan diriku, namaku Karin gitu. Kalian bisa jawab gimana? Hello Karin, I'm Susi. Hello Karin, saya Susi. And so on, and so on. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Oke, seperti itu. Lalu, ini adalah contoh memperkenalkan diri sendiri dengan cara yang formal. Let me introduce myself. My name is Ari Dwi Prasetyo and you can call me Ari. I was born in Mojokerto on 11th October 1994. I live at Mawar Street. I am studying in SMK Negeri 5 Surabaya in the 12th grade with the skills competencies of chemical industry. My hobbies are cycling, listening to music, reading comics, watching movies and comedies because that all make me happy and entertain myself. I was the youngest of two sisters. Jadi, contoh seperti ini bisa kalian gunakan untuk memperkenalkan diri
dengan cara yang formal. Di sini juga ada contoh memperkenalkan diri secara formal tapi dalam percakapan. Or we can also make introduction in a formal way in the conversation. Biasanya kalau misalkan kalian ketemu sama orang baru terus kalian mau memperkenalkan diri itu seperti apa? Bisa jadi seperti ini. There are John and Dr. James. Excuse me, are you Dr. James? Yes, I am. Can I help you? May I introduce ourselves? I'm John and this is my friend Jim. We are from a book fair organizer. Hello John and Jim, how do you do? How do you do? We are here to offer you a prime stand for your publication at our book fair. It's nice to hear an offer from you, but I'm afraid I don't have much time right now. Can you give the proposal to my secretary? Okay, I will give the proposal to your secretary. Great, nice to see you. Goodbye, pleased to meet you. Oke, dari dialog ini kalian bisa nggak menebak yang mana kira-kira expression of introducing yourself in a formal way? Yap, betul sekali. Jadi yang mana? Yaitu yang may I introduce ourselves. Kenapa di situ ourselves? Karena di situ ada dua orang, yaitu John sama Jim. Kalau misalkan kalian nanti sendiri, ya berarti diganti aja. May I introduce myself, seperti itu. Ya, jadi dari percakapan tersebut yang menunjukkan kalau dia ingin memperkenalkan diri adalah may I introduce ourselves. The next is the example of introducing others in formal way. Jadi kalau kalian sudah memperkenalkan diri sendiri, sudah bisa, kalian itu di sini ingin memperkenalkan orang lain, tapi dalam situasi yang formal juga. Bisa seperti apa? Seperti ini, Margaret, Mr. Wilson, I like you to meet Dr. Edward Smith. How do you do, Dr. Smith? How do you do? Dr. Smith is an economist. He's just finished writing a book on international trade. Oh, that's my field too. I work for the United Nations. In the development program, by any chance? Yes, how did you guess? I've read your articles on technical assistance. They're excellent. Oke, jadi yang mana nih kira-kira yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang ingin memperkenalkan orang lain? Yap, betul. Jadi yang mana? Yang Mr. Wilson, I like you to meet Dr. Edward Smith. Dokter. Oke. Ya. Jadi itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang ingin memperkenalkan orang kepada orang lain. Jadi gitu. I'd like you to meet with someone gitu. Oke, sekarang kita ke informal introduction atau perkenalan diri secara informal. Informal introduction is used when you introduce yourself to someone at about the same age with you. Informal introduction is used in a non-formal situation, usually used on unofficial events or forums such as introductions when in public meet new friends or friends. Jadi perkenalan secara informal itu dapat kalian lakukan biasanya kalau kalian itu punya umur yang sama. Misalkan kalian dalam umur yang sama di kelas nih, misalkan kalian di kelas terus ketemu sama teman sekelas tapi belum kenal kayak gitu. Tapi kenalannya pas bukan jam pelajaran, jadi dia bukan dalam situasi yang formal, misalkan ketemunya pas di kantin terus kenalan gitu. Jadi itu kan situasi-situasi yang tidak formal. Okay, here are the expression as the responses of informal introductions. Yang pertama biasanya ini sering banget kan, pasti kalian sudah tahu what's your name gitu. I'm Tommy. Hi, I'm Kurnia, nice to meet you. Hello Kurnia, nice to meet you too. Hello, I'm Harry.
Hi Harry, I'm Niall. I'm Narayana. What's your? I'm Kartika. Morning, I'm Cindy. I'm Tutsi. Oke, jadi kalau informal introduction itu biasanya lebih singkat ya, karena kalimatnya juga lebih sering kita pakai sehari-hari. Jadi ini pasti sudah paham. Oke, ini adalah contoh dari perkenalan diri secara dengan cara informal atau dalam situasi yang tidak formal. Hi friends, my name is Jack Ortiz, but please call me Jack or Carlitos. Carlitos is a Spanish name which means that masculine in English. I was born in Texas on 31st October 2002. I'm 18 years old. I live at Austin number 14 Round Rock, Texas. I live with my parents. I'm single and I'm a student. I study at Texas Senior High School. Nah, jadi yang seperti ini bisa kalian gunakan kalau kalian ingin memperkenalkan diri kalian dalam situasi yang tidak formal. Kalau yang ini adalah memperkenalkan diri sendiri tapi dalam bentuk percakapan. Bisa kalian lihat di situ ada Jackson and Harry. Hello, I'm Harry. Hi, I'm Jackson. Are you a new student here? Yes, this is my first day school. So, how do you feel, Harry? Well, I'm happy to be here. The school is really big and has many facilities. Okay, I hope you like to be here. Jadi seperti itu. Jadi percakapan yang seperti ini bisa kalian gunakan dalam kalau kalian ingin memperkenalkan diri sendiri di situasi tidak formal. Oh ya, kira-kira ini yang mana nih? Yang menunjukkan bahwa dia itu memperkenalkan dirinya. Bagian yang mananya? Ya, betul. Yang hello, I'm Harry. Jadi si oke. Oke, ya. Oh, ini harusnya salah. Ini harusnya hello, I'm Jackson, harusnya bilang hello, I'm Jackson. Hi, I'm Harry. Oke, sorry itu salah. Oke, jadi gitu. Kalau ini ingin memperkenalkan orang lain dalam situasi yang tidak formal. Misalkan ketemu di jalan. What's up, bro? Pretty good. How are you? Fine. Who is with you? Oh, meet my cousin Jimmy. He come here to vacation. Hello, Jimmy. Nice to meet you. I'm John. Hello, John. Glad to see you. Call me Jim. Got to go now. Okay, see ya. See ya. Gitu. Jadi lebih apa ya? Ya lebih santai bahasanya gitu. Ini di percakapan ini kira-kira yang mana nih yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang ingin memperkenalkan orang lain? Ya, betul sekali. Meet my cousin Jimmy. Itu ya. Jadi si Jack ingin si John kenalan sama Jimmy gitu. Oke, selain kalimat-kalimat yang sudah disebutkan tadi, di sini juga ada beberapa pertanyaan jika kalian ingin bertanya informasi tentang seseorang gitu. Kayak misalkan kalau kalian ingin kayaknya terlalu biasa banget sih kalau cuman tanya nama gitu kan, kayak what's your name gitu kan, kayaknya udah biasa banget. Kalau misalkan kalian ingin yang berbeda, kalian bisa pakai yang ini. Jadi kok misalkan kalian tanya what were you doing this time last year gitu. Jadi kalian tanya kan di situ, kamu tahun lalu itu ngapain aja kayak gitu. Itu kan juga tentang informasi tentang seseorang kan. Jadi kalian nggak melulu tanya tentang nama atau alamat gitu, tapi juga bisa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lalu ini adalah hal yang bisa kalian tulis jika kalian ingin memberikan informasi ya, memberikan informasi. Kalau yang all about me ini memberikan informasi yang
Yang sebelah kiri ini informasi tentang diri kalian, nama, umur, segala macam. Dan kalau yang all about me yang di sebelah kanan itu kalian bisa gunakan juga kalau kalian ingin mengetahui informasi tentang seseorang tapi tidak hanya namanya. Jadi kalian bisa pilih misalkan kayak nomor 14, number 14, what is your favorite sport? Ya kan, bisa nih kalian nanya, misalkan udah kenal namanya terus mau nanya apa ya? Oh nanya ini deh, apa namanya, olahraga favoritnya apa gitu. Itu juga bisa, boleh. Lalu, name your favorite. Ini juga bisa kalian lakukan kalau kalian ingin mengetahui informasi tentang seseorang. Misalkan, what is your favorite fruit? Kayak gitu. Jadi kalian bisa nanya buah favorit atau musik favorit, hewan favorit, buku favorit, and so on and so on. Jadi nggak hanya melulu tentang nama, kalian juga bisa bertanya tentang banyak hal gitu. Kalau yang ini adalah my new classroom. Jadi kalian juga bisa bertanya misalkan tentang kelas baru karena kan kalian baru jadi dapat punya kelas baru gitu kan. Kayak where is it in the school? Jadi kelas kalian ada di mana di sekolah? Misalkan di bawah tangga atau di samping perpustakaan seperti itu. What does it look like? Itu terlihat seperti apa? Kayak gitu, terlihat seperti oh kelasnya it's really big and has many chairs and so on gitu. Yeah, that's all for today, for today's material. And I hope you can understand clearly about all of the materials for today. Then tomorrow we will have some kinds of assessment with this material. So be prepared. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.